Di balik keseharian yang tampak damai, perubahan perlahan menggeser tatanan yang sudah lama ada. Dahulu, ojek pangkalan merupakan tulang punggung mobilitas warga yang setia menunggu di sudut jalan, menyapa dengan ramah, dan menjadi bagian dari komunitas. Namun, hadirnya ojek online mengubah segalanya. Dengan kemudahan teknologi dan sistem yang efisien, mereka menawarkan cara baru yang lebih praktis. Bagi sebagian, ini merupakan kemajuan. Tapi bagi yang lain, ini terasa seperti ancaman. Perubahan ini menimbulkan ketegangan, memecah solidaritas, dan menguji persahabatan. Inilah kisah tentang konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Tentang rasa tersaingi, pilihan hidup, dan harapan akan perdamaian. Nes, kalau dipikir-pikir ya, dulu kita pernah dapat sehari cuma 2 penumpang tahu. Iya lagi Jo, sekarang puji Tuhan banget, rame banget ya. Nah, aku juga setuju tuh. Mungkin itu akibat kejujuran dan kerja keras kita yang solid ya. Betul banget Jo, pokoknya kita janji ya, mulai sekarang kita nggak boleh ada yang namanya bersinggungan. Yuk. Aduh, ini menarik banget nih pendaftaran Gojek. Apa daftar aja ya? Berbicara tentang ojek online sendiri, ojek online telah memanfaatkan teknologinya untuk menjangkau konsumen lebih cepat dan efisien, tentunya dengan jangkauan yang lebih luas juga. Nah, mereka akhirnya mengambil pasar yang sama dengan ojek pangkalan tersebut, akan tetapi dengan modal dan dukungan sistem yang lebih kuat, tentunya juga dengan sistem yang dianggap lebih dinamis dengan keadaan global yang saat ini, yaitu pada zaman-zaman atau era globalisasi ini sendiri. Nah, Agnes yang menjadi tokoh dalam video tersebut menjadi representasi dari ojek pengkolan yang akhirnya berpindah ke sistem online karena alasan ekonomi. Transisi ini akhirnya membuat rekan lamanya Jonathan merasa dikhianati dan tersaingi secara tidak adil. Si Agnes udah jarang mangkal nih. Motornya juga udah mulai makin kinclong. Apa jangan-jangan dia ojek on? Udah. Udah bareng ya? Oh ya ampun, apa Agnes udah ojek online nih? Hal-hal tersebut akhirnya dapat menunjukkan resistensi terhadap ojek online, termasuk pelarangan masuk ke area tertentu atau intimidasi kepada driver ojek online oleh driver ojek pangkalan tersebut. Jonathan yang masih bertahan di pangkalan merasa dirugikan karena penumpangnya lebih memilih untuk menggunakan ojek online. Hal ini akhirnya menimbulkan ketegangan sosial antara pelaku transportasi konvensional dan juga pelaku transportasi modern. Dan akhirnya masyarakat pun ikut terdampak karena mereka harus memilih antara layanan dengan potensi konflik atau merasa tidak aman saat menggunakan salah satu layanan tersebut. Jo, capek banget gak sih akhir-akhir ini? Capek kamu bilang? Kamu tuh udah mulai bohong ya? Udah mulai main di belakang? Apaan sih Jo? Gak ada ya yang main di belakang. Kami juga cari tambahan. Tambahan? Kurang tuh ojek online. Aku dari jam 1 siang di sini, Nes, belum mendapat apa-apa. Makanya realistis dong. Realistis? Aku ini sahabat kamu.
Dari sini kita dapat menyaksikan bersama bahwasanya konflik ini kemudian bukan hanya sekedar persaingan bisnis semata, melainkan merupakan benturan antara cara hidup lama dan juga cara hidup baru, dan juga tentang masalah kepercayaan, rasa pengkhianatan, serta adanya ketimpangan akses terhadap teknologi. Makasih banyak ya Mbak. Sama-sama Mbak. Mbak, tapi saya boleh cerita nggak Mbak? Oh ya boleh, kenapa Mbak? Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini sahabat saya marah sama saya karena saya daftar ojek online. Kalau menurut saya sih Mbak, namanya sahabat pasti pengen yang terbaik ya buat satu sama lain. Mungkin cara ngomongnya nggak enak, tapi menurut saya solusinya itu ngomongnya pelan-pelan, baik-baik aja satu sama lain. Coba Mbak ketemu lagi sama sahabatnya, gitu sih Mbak. Semangat ya Mbak sebelumnya, maaf banget udah dengerin kayak gitu. Saya masuk dulu ya Mbak, makasih Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Bang. Jo, aku mau minta maaf. Benar sih, harusnya aku cerita dari awal. Aku cuma takut ngecewain kamu aja. Jujur Nes, aku kecewa gara-gara kamu tuh diem-diem dari aku. Kita kan sahabat, harusnya kamu kan kasih tahu kalau kamu tuh udah pindah ke ojek online. Aku jadi ngerasa kayak dihianatin aja kemarin. Ya Jo, supaya sama-sama enak, kira-kira apa ya Jo solusinya? Mungkin ini kesadaran juga buat aku untuk keluar dari zona nyaman. Kayaknya aku kedepannya bakal daftar ojek online juga deh Nes. Karena aku juga ngelihat efeknya juga nggak seburuk itu kok di akunnya. Emang kitanya juga yang harus berpacu dengan teknologi. Ya Jo, lumayan juga kok buat tambahan. Makasih ya Nes ya, nanti ajarin aku kalau aku ada salah. Ya Jo. Dari sini dapat kita simpulkan bersama bahwasanya konflik merupakan bagian dari dinamika sosial dan itu merupakan suatu hal yang wajar dan umum terjadi. Yang penting bukan cara menghindarinya, akan tetapi tentang bagaimana kemudian kita dapat mengelolanya dengan bijak demi keadilan dan kedamaian bersama. Semuanya Jo. Iya Nes. Dalam teori Fisher et al. 2001, konflik dapat dianalisis menggunakan 3 elemen utama: sikap, perilaku, dan konteks. Pada awalnya, hubungan Agnes dan Jonathan dilandasi oleh solidaritas dan sikap saling percaya. Namun, saat Agnes memilih untuk menjadi ojek online, sikap Jonathan berubah. Jonathan merasa terhianati oleh Agnes. Perubahan perasaan ini kemudian tercermin dalam perilaku. Komunikasi terputus dan kecurigaan mulai menyebar. Puncak konfliknya adalah ketika Jonathan mengkonfrontasi Agnes secara langsung di parkiran sepi. Konflik mereka tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan muncul dan terakumulasi oleh emosi yang lama dipendam. Akan tetapi, konflik ini juga bersumber dari konteks sosial ekonomi yang lebih luas, seperti persaingan antara ojek pangkalan dan ojek online, tekanan ekonomi, dan juga ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Pada akhirnya, saat keduanya kembali duduk bersama dan saling bicara, titik terang mulai muncul. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bukan hanya soal meredam emosi, tetapi memahami dinamika sikap, perilaku, dan konteks yang mendasarinya. Dalam setiap konflik, selalu ada ruang untuk berdamai. Gerakan perdamaian bukan sekedar menghindari kekerasan, tetapi menciptakan kesadaran bahwa dengan dialog, saling dengar, dan saling percaya, perubahan bisa dimulai. Seperti Jonathan dan Agnes, kita bisa berbeda pilihan, tapi tetap sejalan dalam kemanusiaan. Karena dengan perdamaian, kita bisa mencapai tujuan bersama. Buat dulu dulu. Enggak. Udah bareng ya? Gak ada ya yang main di belakang lu. Terus selama ini udah kayak gini ini.
Jo. Gak ada ya yang main belakang di belakang kamu. Terus apa dong? Apaan sih Jo? Gak ada yang main belakang tau. Enggak, aku nggak bilang. Aku belum bilang itu. Kamu bilang kamu main ojek online tuh Ojek aku loh dari jam 1 siang belum dapat apa-apa di sini. Semangat ya Mbak. Suruh saya supaya Tahan tempat aku. Jangan. Tambahan gini nih. Kamu tuh pulang. Nih kenapa berisik? kita udah mau penutup. Udah mau penutupan guys.